Anda untuk menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian logika kodrantiah. Nah, sebelum kita ke pengertian logika kodrantiah, kita akan mempelajari dulu apa sih arti logika itu. Nah, logika adalah suatu pertimbangan pikiran manusia yang diungkapkan melalui perkataan dan dinyatakan dalam bahasa. Atau arti logika yaitu cara orang berbahasa dalam mencerminkan jalan pikirannya. Logika berguna untuk melakukan penyelidikan atau menganalisa, merumuskan, dan menerapkan peraturan yang harus ditepati. Sehingga logika bukan merupakan teori, tetapi merupakan suatu keterampilan untuk menerapkan peraturan tentang pemikiran dalam praktek atau tindakan. Kegunaan logika. Logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Pengertian ilmu logika secara umum adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan berpikir benar. Jadi, dalam logika, kita mempelajari bagaimana sistematika atau aturan-aturan berpikir benar. Nah, yang kita tunggu-tunggu ini adalah pengertian logika kodrantiah. Logika kodrantiah adalah di mana manusia menggunakan pemikiran serta akalnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Akal dapat bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara yang spontan. Akal serta pikiran dapat bekerja secara spontan apabila terjadi sesuatu yang tiba-tiba, dan membuat otak berpikir secara spontan agar mendapatkan sebuah jalan keluar untuk permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini disebut dengan logika kodrantiah. Namun mengandalkan logika kodrantiah saja tidak cukup karena logika ini tidak selalu muncul saat kita butuhkan. Ya, ini dia. Apa sih kekurangan dan kelebihan logika kodrantiah itu? Kekurangan logika kodrantiah dipengaruhi oleh berbagai kesesatan berpikir yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecenderungan yang bersifat subjektif. Maksudnya, sesuatu hal yang tampak seperti masuk akal, padahal kalau diteliti dari sudut logika sebenarnya itu keliru. Selain itu, dalam menyelesaikan suatu masalah manusia cenderung dipengaruhi oleh perasaan subjektif yang justru membuat penyelesaian masalah tersebut bersifat sementara. Selain itu, perkembangan pengetahuan manusia bersifat terbatas jika hanya mengandalkan logika kodrantiah saja. Kelebihan kodrantiah sebagai usaha menemukan segala sesuatu dalam sebuah permasalahan pertimbangan berbagai aspek. Jadi logika berpikir sangat penting dalam kehidupan manusia karena berpikir menggunakan logika kita akan bisa memutuskan segala masalah. Nah, ini adalah contoh logika kodrantiah. Logika kodrantiah ada pada setiap manusia karena kodratnya sebagai makhluk rasional. Sejauh manusia memiliki rasio, maka dia dapat berpikir atau dengan akal budi manusia dapat bekerja menurut hukum-hukum logika, entah secara spontan atau disengaja. Contohnya, ketika seseorang mahasiswa meneliti melakukan metode penelitian, maka pelaku peneliti ini harus melakukan kegiatan dengan berpikir secara logis, mulai dari saat pelaku peneliti melakukan observasi, pengamatan, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melaksanakan peneliti, mengumpulkan data, mengelola atau menganalisa data hingga menarik kesimpulan. Seluruh proses harus masuk akal agar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, tanpa belajar logika ilmiah pun orang dapat berpikir logis dengan mendasarkan pikirannya pada akal sehat saja. Nah, manfaat logika
kodrantia. Yang pertama, membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, tetap, tertib, dan metodis. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dan ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Jadi, kesimpulannya, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mempelajari suatu nilai kebenaran, manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan wahana berpikir yang dimilikinya. Manusia juga harus mampu memposisikan dirinya di posisi kebenaran. Hal yang harus dilakukan manusia adalah menempatkan penalaran. Penalaran sebagai salah satu langkah menemukan titik kebenaran di dalam penelitian ditemukan logika. Logika melahirkan dedukasi dan induksi. Secara umum, induksi dan dedukasi suatu proses pemikiran untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang benar didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki. Jadi, suatu proses pemikiran dapat dituangkan dalam pembuatan metode ilmiah dan juga buktikan tentang penalaran yang melahirkan logika dibantu dengan metode dedukasi dan induksi, maka akan menghasilkan yang terbaik. Dengan presentasi saat ini, penulisan berharap semoga teman-teman dapat berpikir tepat dan benar sehingga terhindar dari kesimpulan yang salah dan kabur. Setidaknya dengan presentasi tentang logika kodrantia, saat ini ada semacam pencerahan intelektual dalam penyuluhan motivasi yang intrinsik untuk segera mempelajari ilmu logika sehingga kita dapat meminimalisasi kesalahan dalam berpikir. Nah, sekarang teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami. Sekian dan terima kasih.